Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak tanggapan pemirsa terkait tema dialog Prime Time Talk mengenai Agung Ical berebut label sah. Ya, kita lihat tanggapan dari pemirsa Berita 1 lewat nomor telepon 081347233XXX yang mengatakan, "Udahlah Ical, terima saja dengan legowo, udah kalah masih saja banyak cerita." Kemudian tanggapan yang disampaikan oleh 083806639XXX yang mengatakan, "Saya dukung doa kemenangan segera terwujud kepada pihak yang hak untuk kebaikan masyarakat." Dan kita lihat lagi tanggapan dari pemirsa yang lain di 081342585XXX yang mengatakan, "Kami dari masyarakat pecinta politik sangat mendukung langkah Mahkamah Partai mensahkan kubu Agung." Nah, itu tadi tanggapan dari pemirsa Berita 1. Sementara itu untuk Menkumham Yasona Lauli mengatakan mengaku belum menerima dokumen hasil keputusan pengadilan terkait kubu Ical dan Agung. Sesuai Undang-Undang Partai Politik, Mahkamah Partai berhak menentukan munas mana yang sah. Soal Golkar saya belum dapat berkas, saya belum mempelajarinya. Nanti kalau dikirim saya akan panggil staf dulu mengkajinya seperti apa. Lah ini kan informasi simpang siur. Yang sana bilang begini, yang sana bilang begini, dua-dua ini segala macam. Tapi nanti kan fakta yuridisnya dapat kita lihat dari dokumen-dokumennya, fakta-faktanya. Pertimbangan mahkamahnya seperti apa, nanti kita lihat. Ya, pemirsa, hasil putusan Mahkamah Partai Golkar ditanggapi beragam. Kubu Agung Laksono mengatakan pihaknya dimenangkan di Mahkamah Partai, namun kubu Ical menyebut Mahkamah Partai Golkar membuat keputusan dengan hasil imbang. Berikut grafik mengenai keputusan Mahkamah Partai Golkar. Mahkamah Partai Golkar memutuskan untuk mengabulkan permohonan kepengurusan Golkar Munas Ancol serta meminta Agung Laksono mengakomodasi kader-kader Munas Bali agar masuk ke kepengurusan. Kubu Agung Laksono juga diminta segera melakukan konsolidasi, mulai dari kepengurusan paling bawah hingga pengurus wilayah. Agung juga diminta untuk mengadakan Munas lagi selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2016. Pihak-pihak yang berseteru juga diminta berjanji untuk tidak membuat partai baru. Pengurus DPP Golkar yang sah nantinya juga diminta merehabilitasi kader-kader yang pernah dipecat. Nah, itu tadi ada tanggapan dari pemirsa Berita 1, ada juga kita melihat tanggapan dari Menkumham Yasona Lauli. Ini memang kita ke Mas Gunun sendiri. Mas Gunun, kalau kita lihat bagaimana kemudian sikap yang direspon atau yang diperlihatkan oleh kubu Munas Bali terhadap keputusan Mahkamah Partai, apakah kemudian bisa menggambarkan bahwa sebetulnya kubu Munas Bali ini tidak percaya penyelesaian konflik diselesaikan lewat mekanisme internal seperti itu? Iya, memang dari awal kan ada dua mekanisme ya. Pertama pendekatan kultural. Nah, ini yang ditempuh melalui cara-cara islah. Ya. Yang kedua, cara-cara struktural. Ini di internal ya, melalui mekanisme mahkamah. Ini kan pendekatan struktural. Karena harusnya final dan mengikat. Menjadi sebuah mekanisme yang basisnya adalah pencarian tadi aspek legal formalistik. Siapa yang kemudian diakui oleh mahkamah. Itu sebagai kubu yang menang. Atau merekomendasikan misalnya satu keputusan strategis, merekomendasikan munas rekonsiliasi atau apapun namanya. Itu kan pendekatan struktural. Ada pendekatan legal dengan kemudian di luar institusi partai. Ini yang kemudian ditempuh melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung dan lain-lain. Tetapi kemudian opsi-opsi itu kan berujung pada satu konteks kebutuhan Partai Golkar. Bagaimanapun institusi Partai Golkar sebagai institusi partai yang surplus tokoh-tokoh senior tentu tidak menghendaki momentum seperti misalnya 2015 itu lewat. Kan 2015 itu ada pilkada. Dan itu kan butuh satu aspek legal formalistik yang diakui oleh institusi pemerintah, termasuk juga nanti akan berpengaruh pada kohesifnya struktur partai hingga ke bawah. Nah, kalau kemudian ini tidak selesai di awal 2015, kebayang tidak Partai Golkar sebagai partai senior itu akan
tunggang langgang mengikuti beragam agenda politik di tahun 2015 ya. Kita ke Pak Agun terlebih dahulu. Pak Agun, ini sebetulnya tadi dikatakan oleh ada islah seperti itu, tapi nampaknya kenapa islah ini sulit terwujud padahal sudah melalui mekanisme media mahkamah partai seperti itu. Padahal kan juga sebelumnya ada dialog-dialog mengenai bagaimana pilkada serentak dan juga kesepakatan bahwa pihak yang kalah tidak akan membentuk partai. Ini sebetulnya apa yang menjadi kendala utama islah sulit terwujud? Apakah karena memang sebetulnya satu masalahnya yaitu perebutan ketua umum, siapa yang seharusnya menjadi ketua umum seperti itu? Ya, kalau saya juru runding, Pak Hidayat juga juru runding, sama lah. Jadi sebetulnya lebih pada posisi kedua figur ini memang berseteru, tidak mau ada yang mundur kan. Intinya kan itu Pak Hidayat. Saya terbuka saja. Ya. Jadi, nah pada posisi itu tapi dengan segala alasan masing-masing, kami juga tetap mempertahankan Pak Agung Laksono karena kami juga punya alasan. Di sana punya alasan. Nah, pada posisi sedang berjalannya perundingan kan tiba-tiba pihak dari Pak Abu Rizal mendaftarkan gugatan di Jakarta Barat. Nah sejak itulah perundingan agak sedikit terganggu. Tapi kemudian Anda mengakui bahwa ini lebih pada ego politik seperti itu? Kalau menurut saya tidak juga selamanya seperti itu. Jadi memang Golkar ini lebih pada sebuah persoalan yang pada kepentingan kita melihat jangkauan ke depan, terutama dari kami yang di Munas Jakarta ini ya, itu lebih di latar belakangi bagaimana mengelola, memanage partai ke depan, itu memenangkan di 2019. Itu kan asumsi kita ke sana. Karena udah kalah, maju lagi, kira-kira kan itu yang kita, dulu Pak Hidayat juga sependapat dengan saya waktu itu kan, nah, dalam perjalanan. Pada posisi itu menurut hemat kami, PN Pusat sudah selesai, PN Barat sudah selesai, daya menurut hemat saya ya apalagi. Jadi sebetulnya menurut hemat saya Mahkamah Partai ini sudah ngambil keputusan. Baik, Pak Hidayat tanggapannya? Iya, memang Mahkamah sudah mengambil keputusan, tetapi substansi dari keputusan itulah yang kami sebut sebagai multi tafsir, sehingga masing-masing kubu menafsirkannya secara sepihak. Karena memang dibenarkan kita melakukan penafsiran seperti itu. Kalau melihat dari substansi keputusan dan penjelasan Pak Muladi tadi yang saya quote tadi siang kalau nggak salah. Tapi apakah betul ini masalah memang perebutan ketua umum jika salah satu dua figur ini saja kemudian legowo untuk mengalah, salah satunya konflik internal Partai Golkar kemudian tidak akan berlanjut sampai babak-babak baru berikutnya seperti ini? Tadinya saya anggap kita ada chance untuk melakukan pembicaraan itu ketika saya mendengar rumors bahwa Mahkamah Partai mempertimbangkan untuk memberi kesempatan islah kedua ketua umum ini difasilitasi oleh ketua Mahkamah Partai. Jadi bertiga ini melakukan pembicaraan gitu, 1 atau 2 minggu. Tapi kemudian ternyata itu rumor saja, bukan itu yang kemudian diputuskan. Pak Agun. Ya, jadi jangan juga diartikan ngototnya kedua orang ini ya. Jadi saya tidak ingin mengomentari di pihak Pak Abu Rizal, tapi lebih pada posisi bahwa Pak Agung Laksono ini bukan semata-mata pribadi dia menghendaki. Lalu dia ngotot gitu. Tapi dia kan pada posisi pertarungan ini sebagai sebuah simbol. Jadi kalau selalu melakukan istilah itu lebih pada posisi dia menang, kita di posisi di bawah, kan artinya secara objektif kita kalah. Sementara kita meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan itu dalam rangka sebuah proses perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tidak bisa juga ditafsirkan hanya ego pribadi gitu, tapi ada di balik itu sebuah desain yang kita harapkan. Nah, sehingga saya lebih melihat bahwa sesungguhnya kalau bicara kembali kepada putusan Mahkamah Partai, Pak Hidayat ya, menurut hemat saya ya, apakah ada putusan Mahkamah Partai di luar keputusan yang menyatakan permohonan dipenuhi sebagian dan memerintahkan Pak Agung? Kan tidak ada. Amar putusannya yang ditandatangani kan itu. Nah, sehingga itu yang kami daftarkan. Adapun menjadi multitafsir yang dikatakan oleh, karena ada dua hakim, kalau memang itu ditutup harusnya, tapi dia memberikan ruang untuk melakukan kasasi. Itu yang menjadi konfus. Itu yang saya mengatakan orang sudah ngambil jalan ke utara, tiba-tiba ke selatan, nah majelisnya ikut gitu loh. Itu yang jadi problem. Oke, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.